Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi kemarin kita bahas tentang geometri Schwarzschild ya. Ini adalah geometri vakum dari persamaan Einstein ya. Jadi sebenarnya geometri Schwarzschild ini itu dia menggambarkan lubang hitam itu diperlakukan sebagai titik ya. Jadi sama halnya seperti kalau Anda meninjau persamaan Laplace gitu ya di gravity-nya, itu geometri ini berada di luar titik tersebut gitu ya. Nah, nanti bisa terlihat sebenarnya kemarin yang waktu itu saya kasih tugas ya tentang geometri ansatz Gibbons-Hawking. Itu dia menggambarkan jadi bagaimana mereduksi persamaan Einstein itu menjadi persamaan Laplace, tapi itu hanya khusus untuk yang tidak bergantung pada waktu, kasus-kasus stasioner atau statik. Ya. Jadi ini kemarin ini udah. Kemarin tugasnya udah dikumpulin ke Teams kan ya? Dengan Pak Agus ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Nah, jadi kemarin kita juga udah bahas tentang definisi kestabilan. Jadi kestabilan di sini sebetulnya kestabilan linear ya. Jadi karena nanti Ricci tensornya ini itu kita perturbasi dengan mempertahankan dia juga harus Ricci flat. Kemudian ini tentang lubang hitam yang gundul. Maksudnya gundul itu adalah bahwa massa lubang hitamnya itu terlokalisir di, kalau ini misalkan seperti Anda gambarkan seperti bola, itu radiusnya itu adalah massanya terlokalisir di bola. Jadi kalau misalkan tadi ketika kita meninjau geometri Schwarzschild itu dia termasuk yang gundul ya, yang botak. Kenapa? Karena massanya cuma terkonsentrasi di satu titik itu saja. Oke. Nah, biasanya kalau untuk lubang hitam yang berambut atau yang punya hair kita nyebutnya, itu biasanya kita meninjaunya itu ada medan tambahan ya. Jadi solusi tafakum. Ini contohnya misalkan dengan menggunakan medan skalar atau medan gauge gitu. Yang paling sering mah medan skalar ya. Jadi bisa juga dianalogikan sebagai seperti bola. Ya, kalau dia itu botak memang halus itunya permukaannya. Nah, ketika dia itu ditambahkan rambut di situ, Anda tempelkan rambut, massa bola itu bertambah kan. Jadi ditambah massa rambutnya gitu. Nah, kebetulan rambutnya di sini itu misalkan dari R besar sehingga hingga gitu ya. Jadi itu yang kemarin kita bahas. Jadi dia massanya bergantung pada R di luar, ya istilahnya bisa dikatakan di luar dari bolanya ini gitu. Nah, kemudian kita meninjau geometri Reiser-Nostrom di 4 dimensi. Jadi ya di sini ada penurunannya di namanya di Inferno ya, Anda bisa lihat ya di 4 dimensi. Jadi pertama Anda menyelesaikan persamaan Einstein, yang kedua Anda menyelesaikan persamaan Maxwell. Kebetulan Maxwell-nya di sini Maxwell vakum ya. Maaf, ada muatan ya, ada muatan. Jadi dia ada muatan titik di situ, Anda selesaikan. Ya. Jadi didapatkan matriks seperti ini. Ntar kalau kita lihat, persamaan Maxwell.
Koreksi ya, jadi persamaan Einstein-nya, kemudian Anda menyelesaikan dengan persamaan Maxwell vakum, ya betul. Nah, persamaan Einstein-nya itu sumbernya kemarin udah dibahas oleh Pak Agus ya, bahwa sumbernya ini adalah tensor energi momentum dari apa medan listrik ya. Oke. Nah, M di sini itu lebih besar dari 0 dan Q itu ada real ya. Jadi dia bisa positif, negatif. Kemudian horizonnya itu ada 2 ya. Jadi yang R plus itu yang kita sebut namanya event horizon. Event horizon. Kemudian yang R minus itu kita sebutnya internal horizon. Jadi yang analogi seperti Schwarzschild itu di sini ada yang R plus. Jadi R minusnya itu yang di bagian dalamnya. Kemudian syarat fisis karena R plus minus ini harus bersifat real, maka M di sini harus lebih besar atau sama dengan Q. Ya. Jadi event horizon itu radiusnya R plus, geometrinya itu adalah ADS2 times S2 kali S2. Kemudian inner horizon itu R minus, di mana geometrinya itu ADS2 times S2. Nah, tentunya apa namanya antara yang event dengan inner ini tuh berbeda radius ya. Jadi masing-masing ini radiusnya R minus atau R plus. Jadi itu berbeda. Kemudian batas luarnya itu juga disebut daerah asimptotik, di mana geometrinya itu menjadi Minkowski. Oke. Dan dia juga stabil. Ya tentunya pembuktian ini agak sedikit lebih rumit lagi dibanding dengan Schwarzschild metrik yang sebelumnya. Jadi di sini ada kemungkinan juga dia tidak stabil ya solusinya. Tapi yang diambil itu yang phase itu stabil. Jadi disebut namanya stability di sini itu konteksnya linearly stabil secara geometri ya. Karena kenapa secara linearly? Karena kita sebenarnya kan pakai perturbasi. Perturbasi itu sifatnya nanti gangguannya itu bersifat linear. Kemudian dia juga sifatnya itu gundul. Ada pertanyaan nggak dari sampai sini? Pak izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan katanya lubang hitam ada rambut kalau kita tambahkan medan skalar atau medan gauge. Nah, tapi di sini kan ada medan elektromagnetik, itu kan termasuk medan gauge ya Pak. Tapi di sini kok gundul itu masih kenapa? Oh ya, oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi apa istilahnya ini tuh Anda bayangkan seperti muatan titik aja. Muatan titik itu kan cuma terlokalisir di satu titik itu kan. Nah, jadi kalau dia itu punya hair, itu berarti nanti ada tambahan lagi. Jadi medannya bisa jadi dia bukan vakum atau ada tambahan lagi. Jadi kalau ini kebetulan kan kita menyelesaikan persamaan Einstein vakum kan. Jadi persamaan Einstein vakum itu kan seperti persamaan Laplace. Jadi kita meninjau daerahnya itu di luar dari lubang hitamnya. Jadi kebetulan yang Temu New di sana itu terkait memang dengan rapat energi di sekitar lubang hitam. Di Temu New-nya gitu. Nah, kita tahu ini di luar di luar black hole karena kita menyelesaikan persamaan Maxwell vakum. Sebentar, saya share sebentar ya. Share screen. Ini kelihatan ya? Ini kan Inferno di sini. Ya. Jadi persamaan Einstein-nya itu ini. Ya. Nah, ini persamaan 18.3 itu adalah persamaan tensor Maxwell-nya. Jadi kan dia vakum. Kalau namanya vakum itu udah dipastikan di luar dari sumber kan. Gitu.
Ya pastinya dia tentunya ada medan listrik pasti ada kan karena apa namanya di luar key ini kan dia ada medan listrik. Ya di luar titik kondisi ada medan listrik yang bersifat radial gitu. Itu jelas punya rapat rapat energi kan. Oke, ada lagi? Oke, sama-sama. Kemudian ini yang menarik di sini. Ketika titik M sama dengan Q, itu kita nyebutnya ekstremal black hole. Kenapa ekstremal black hole? Nanti akan kita lihat bahwa ternyata kalau dia itu tidak sama dengan black hole ini punya suhunya tidak nol. Jadi yang menariknya itu adalah dia suhunya tidak nol, kita nyebutnya warm black hole, apa black hole-nya hangat. Tapi ketika dia itu coincide itu maksudnya R plus dengan R minus itu sama. Jadi akibat M sama dengan Q, ini horizon ini dia menjadi berimpit lah gitu, sama gitu ya. Dikatakan horizonnya itu degenerate. Geometrinya masih sama, AdS2 times S2. Anda dapat ini juga kan? Kalau Ricci scalar dari solusi Ricer-Nostrum apa? Ricci scalarnya. Halo, halo. Kemarin saya ngitung dapatnya 0. Nol dapatnya. Ya, dapatnya Kalau itu Weni Ayu. Halo. Suara Anda kecil sekali. Dapat kemarin dihitung berapa Ricci scalarnya? 0 juga, Pak. 0 juga ya. 0 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebelumnya kita ambil RAB sama dengan 0. Sekarang yang Ricci skalarnya 0 gitu ya. Ini cuma salah satu contoh aja. Jadi kalau Ricci skalarnya itu 0, belum tentu dia Ricci flat. Kalau dia itu Ricci flat, belum tentu dia flat. Kita udah tahu kan itu. Oke. Ini kemarin tugasnya ya. Udah Anda ini kan. Nah, ini tapi nanti akan kita bahas mungkin minggu depan aja lah ya. Saya nanti sebagai tugas aja lah dari Anda nanti. Saya mau membahas yang lain dulu, ini tentang termodinamika lubang hitam statik. Jadi, ini tentunya tidak secara umum ya, tapi kita mengambil kasus-kasus di mana metriknya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti apa, mirip apa namanya, di dt kuadratnya itu yang F, kalau yang di dr kuadratnya itu seper F ya. Itu nanti bisa didapatkan surface gravity-nya itu adalah seperti ini. Surface gravity itu apa? Yaitu gravity di permukaan. Definisinya tahu ya? Sebentar, saya cari dulu. Itu di buku sebenarnya sih ada. Ntar saya cari dulu. Ini terlihat ya? Ya, Oke, ini untuk Schwarzschild solution. Jadi Ka itu adalah vector killing. Dan umumnya yang kalau vector killing di Schwarzschild kan dia time-like ya. Bentuknya seperti ini kan, yang K itu 1, 0, 0, 0. Gitu ya. Nah, definisi dari apa namanya surface gravity itu adalah ini. Jadi kalau seperti geodesik, ini persamaan geodesik, ketika di horizon di evaluasi
itu sebanding dengan kappa dengan KB. Ya. Saya sudah menurunkan secara umum ya, tapi kalau untuk kasus Schwarzschild, gitu. Untuk kasus Schwarzschild yang seperti ini, itu didapat kapalnya 1/4 M. Kemarin Pak Agus sempat bahas ini juga enggak? Halo? Sempat bahas juga enggak? Kayaknya tidak. Enggak, oke. Ya udah, nanti akan saya ini kan. Jadi surface gravity itu terkait dengan temperatur. Jadi T di sini adalah kappa per 2pi. Nah, ini definisinya kalau dia itu lebih besar dari 0, T-nya, itu kita sebut warm, T sekitar 0 itu kita sebut cold, artinya tidak 0 ya. Sedangkan T sama dengan 0 itu kan disebutnya ultra cold. Kemudian entropi itu dari entropi Hawking, Wittgenstein-Hawking sebenarnya. Itu S di sini itu sama dengan A/4, di mana A itu adalah luas permukaan dari lubang hitam. Kemudian hukum 1 termodinamika juga tetap berlaku, dan kemudian kita mendefinisikan ada yang disebut namanya stabilitas secara termodinamika. Jadi black hole itu bisa stabil secara termodinamika atau tak stabil. Dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Mau nanya Pak, Ya. itu yang definisi temperatur sama entropinya itu di definisinya kenapa gitu ya Pak? Apa ada alasannya gimana ya Pak? Sebenarnya ini tuh conjecture sih, yang A/4 ini ya. Itu conjecture. Apa namanya? Terus kenapa T ini dikaitkan dengan surface gravity, itu nanti ceritanya terkait dengan hukum 1 termodinamika sebenarnya. Kenapa kita mengidentifikasikan itu surface gravity itu terkait dengan temperatur. Jadi ini kita udah masuk termodinamika ya. Jadi kalau surface gravity itu sendiri sebenarnya dia juga namanya surface gravity. Tidak, kalau secara klasik general relativity pure gitu, itu tidak terkait sama sekali dengan temperatur kan, itu terkait dengan intensitas medannya, medan gravitasi di permukaan. Seperti bumi kan juga ada surface gravity-nya kan yang G itu. Planet-planet lain juga sama. Nah, cuma nanti untuk black hole ketika dia itu dijadikan sebagai objek dari termodinamika, dari hukum 1 termodinamika itu diidentifikasi, nanti akan kita lihat bahwa T-nya di sini adalah kappa per 2pi. Diidentifikasinya seperti itu. Untuk 4 dimensi ya. Kalau di hard dimensional mungkin konstanta 2pi-nya nanti mungkin diganti sudut dimensi ya. Ya, sudut ruang yang bergantung pada dimensi. Ada lagi? Sebenarnya gini, terkait dengan ini juga, ini kan sebenarnya conjecture ya. Jadi S di sini kan terkait dengan entropi. Entropi itu kan Anda tahu sendiri kan. Kalau di klasik kan itu terkait dengan Q per T kan, dQ per T kan. Kalau ininya ds sebenarnya dQ per T. Kok ini bisa dikaitkan dengan ini gitu. Ini salah satu conjecture-nya juga gitu. Tapi sampai sekarang juga orang masih mau membuktikan ini. Tapi sejauh ini yang konsisten gitu diceknya. Ya itu tadi diceknya dengan apa? Dengan hukum 1 termodinamika gitu. Entropi yang seperti ini sebenarnya terkait nanti dengan kalau Anda nanti belajar tentang higher dimensional theory, itu disebut ada namanya holographic principle. Holographic principle itu apa? Bahwa saya punya misalkan sebuah geometri atau lubang hitam, itu ternyata entropinya itu terkait dengan teori medan di batasannya gitu, di boundary. Jadi itu bisa kita nyatakan entropinya itu dengan besaran-besaran yang dihasilkan oleh namanya teori di batas gitu. Disebutnya holographic principle, tapi itu kita di luar dari itu. Oke, ada lagi? Nah, jadi stabil secara termodinamika. Jadi kalau saya punya seperti ini, saya ambil contoh sebenarnya untuk yang Racer Nostrum ya, buat sederhananya. Jadi
syarat ini dipenuhi. Jadi delta kuadrat, variasi kedua dari M dikurangi T kali variasi kedua dari S dikurang V, V itu adalah potensial gitu ya. Kemudian kalau ini dikalikan dengan variasi kedua dari Q itu harus lebih besar dari 0. Dengan mengambil delta M sama dengan 0 dan delta Q sama dengan 0. Atau dengan kata lain, saya mengambil delta, ini dari hukum satu termodinamikanya. Atau kita bisa mengambil juga bahwa Hessian dari entropi itu memiliki nilai eigen negatif. Atau turunan keduanya kasarnya kalau dia itu cuma satu dimensi ya turunan keduanya lebih kecil dari 0 gitu. Dengan mengambil juga bahwa delta M sama dengan 0 dan delta Q sama dengan 0. Kemudian ini ada versi kedua ya, tapi saya nanti akan membahas versi pertamanya dulu. Versi pertama kedua juga sama untuk Timothy Sarsfield. CV di sini itu adalah kapasitas panas pada volume tetap, CP itu adalah kapasitas panas pada tekanan tetap ya. Keduanya harus lebih besar sama dengan 0 kalau stabil ya, dan CP juga harus besar sama dengan 0. Nah, ini perbedaannya apa antara versi 1 dan 2? Kalau ini sebenarnya yang kedua ini kita definisikan dari besaran-besaran di sekitar horizon gitu. Kalau yang atas ini tidak selalu sebenarnya. Tapi kedua gambaran ini bisa dikatakan sebenarnya ekivalen ya. Cuma kalau secara umum benar-benar ekivalen ya perlu dibuktikan lagi. Nanti akan kita lihat untuk kasus Schwarzschild ini berlaku. Seharusnya juga Resenal-Strom juga berlaku. Nah, untuk kasus Schwarzschild, kita tahu bahwa surface gravity-nya itu tadi saya sebutkan kappa itu sama dengan 1/4 M ya, kasus Schwarzschild. Jadi permukaan lubang hitam Schwarzschild itu, kalau Anda lihat, itu dia lebih besar dari 0 kan ya? Untuk M itu berhingga. Jadi kita sebutnya warm. Kemudian entropinya di sini, itu adalah S sama dengan A/4. Ya, A di sini adalah 4pi RH kuadrat, karena dia itu luas permukaan bola, kan? Dibagi 4. Karena RH itu sama dengan 2M, maka akan saya dapatkan entropi jadi seperti ini. Oke. Kemudian yang versi 1. Jadi kalau, bentar. Ini ya, yang versi 1. Jadi kalau Anda variasikan ini, delta S di sini, ini kan jadi 8pm kali delta M ya. Nah, nanti kalau saya bagi 8pm, ini kan jadi tinggal delta pm, di sini jadi tinggal 1/8pm kali delta S, di mana 1/8pm itu adalah T. Makanya kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau Anda variasikan lagi di sini, itu ternyata T kali delta kuadrat S itu sama dengan delta kuadrat M. Jadi artinya syarat yang ini, karena kan harus lebih besar dari 0, sedangkan kita dapat sama dengan 0, artinya ini degenerate, kita tidak bisa tentukan. Nah, berarti harus kita tentukan lagi itu turunan keduanya. Variasi keduanya. Variasi kedua dari entropi. Nah, variasi kedua entropi itu terkait dengan Hessian. Hessian itu adalah turunan kedua dari suatu fungsi terhadap variabel-variabel di dalamnya. Jadi kalau Anda lihat kan di sini, S di sini fungsi dari 4pm kuadrat. Maka otomatis, kalau saya turunkan, ini 2 kali ya. Sorry, ini ada yang salah. Maaf. Ini tuh harusnya, mana tadi? Ini. Oke. Ya, harusnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan berarti Hessiannya kan lebih besar dari 0. Ya. Artinya bahwa
lubang hitam source ini tidak stabil secara termodinamik. Dia stabil secara geometri secara linear, tapi secara termodinamika itu dia tidak stabil. Jadi ini terkait dengan kapasitas CM itu kapasitas massa ya, itu dm per dt. Kalau Anda hitung, itu sama dengan minus ini lebih kecil dari 0. Penyebabnya ini kenapa? Karena kalau kita tinjau secara termodinamika nanti, sebenarnya black hole itu tidak benar-benar hitam. Jadi dia bisa memancarkan radiasi yang kita sebut namanya radiasi Hawking. Jadi kalau ketika sebuah lubang hitam itu memancarkan terus-menerus energinya, atau foton gitu, atau energi partikel keluar, dia kan lama-lama akan makin kecil kan. Dan makin kecil masanya, dan lama-lama akan hilang. Nah sekarang kalau yang dari versi keduanya cukup jelas ya. Jadi kalau tadi variasi ini pakai TDS sama dengan DU. Di mana U di sini sama dengan M sama dengan RH per 2. Itu Anda bisa lihat dari sini, dari kasus T di sini, kalau Anda lihat di sini kan DS di sini sama dengan apa? 4Pi M DM ya. Gitu. Jadi yang kalau ini saya kalikan DS di sini, DS ya. Ini nanti jadi di sini nanti jadi DU. U itu adalah energi dalam. Nah, energi dalam itu memang dia sebanding dengan M. Ini yang sama dengan RH per 2. Nah, kalau dilihat di sini, TDS sama dengan DU, di sini suku apa yang hilang? Ini kan biasanya kalau di sini ada plus PDV ya, pakai aturannya yang ini aja yang positif, plus PDV ya, ini. Nah kalau plus PDV itu artinya di sini adalah momentumnya itu identically, secara identik dia 0. Jadi artinya kita tidak bisa menuliskan secara volume, dan artinya ini tidak ada persamaan di sini, persamaan keadaan. Persamaan keadaan itu kan sebagai fungsi dari P sebagai fungsi dari V dan T. Oke. Nah, kalau Anda hitung lagi entropinya itu adalah seperti ini dalamnya seperti ini. Tadi ya kapasitasnya itu, panas itu jadi negatif ya. Ini C yang definisi seperti ini, yang mirip seperti pada tekanan tetap, walaupun di sini tidak bisa kita definisikan tekanan, analog saja. Kemudian juga ini kapasitas terkait massa, yang dmdt. Ini lebih kecil dari 0. Jadi artinya ketika suhunya itu makin besar, Anda lihat di sini, T-nya itu makin besar, ya. Jadi artinya bahwa semakin besar suhunya, massa lubang hitamnya akan makin kecil. Jadi lama-kelamaan dia akan hilang. Jadi ini yang dimaksud dengan lubang hitam itu tidak stabil. Ini terjadi karena P-nya itu identically zero. Jadi dia bisa dikatakan evaporasi dari lubang hitam itu tidak bisa ditahan karena tidak ada tekanan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Sekarang termodinamika Weierstrass. Anda udah apa tadi ya? Yang R plus minus kan apa tuh ya? Tahu ya? Yang M A plus minus akar M kuadrat kurang Q kuadrat. Yaitu R plus minus. Jadi surface gravity-nya sama, itu setengah F prime R plus, tapi dievaluasi pada R plus. Nanti bisa Anda tunjukkan bahwa surface gravity-nya itu memang R plus-nya, ini ada R plus kurang R minus per 2 R plus kuadrat. Jadi ketika M sama dengan Q itu ekivalen dengan saya katakan bahwa R plus itu sama dengan R minus. Jadi kalau misalkan R plus sama dengan R minus, ya kapanya 0. Nah, suhu pada permukaan lubang hitam ketika R plus tidak sama dengan R minus, karena kan ini selalu lebih besar kan ya, R plus dengan R minus. Jadi, dia
warm. Karena suhunya lebih besar dari nol. Maaf, ini ada per 2pi-nya ya. Saya kelupaan. Kemudian, ini ada yang salah juga nih, harusnya 4pi ya. Maaf. Ada kesalahan, mohon maaf. Harusnya 4. Ini jadi tinggal... Saya pakai konvensi yang biasa saya pakai, tapi ini saya pakai konvensi buku. Oke. Ya. Nah, ini hukum satu termodinamika. Kalau Anda variasikan delta S, ya, kemudian Anda kalikan dengan T di sini, ini harusnya ini kappa per 2pi ya, sama. Maaf, ini harusnya dibagi 2pi. Nah, jadi dia itu adalah warm ketika R plus tidak sama dengan R minus. Jadi ketika M tidak sama dengan Q, atau M lebih besar dari Q, dia warm. Ketika M sama dengan Q, dia jadi ultra cold. Kan? Jadi black hole-nya jadi ultra cold. Gitu. Sehingga hukum termodinamika di sini, kalau di sini ultra cold, ya ini jadi cuma seperti ini aja, delta M sama dengan V kali delta Q. V di sini adalah potensial skalar dari listrik, ya, elektrostatik potensial. V di sini. Nanti Anda bisa buktikan dengan menggunakan ini dan ini, Anda bisa buktikan bahwa delta M ini sama dengan T kali delta plus V delta V. V delta Q. Kemudian variasi keduanya, ini ternyata seperti ini. Dan artinya bahwa kestabilan itu bisa ditentukan. Karena dia harusnya, ini harus lebih kecil ya dibanding dengan ini. Supaya dapat selisih ini dikurangin keduanya ini, jadi lebih besar dari 0. Sehingga Anda harus menghitung Hessian dari entropinya. Nah, sekarang tugas Anda nanti dikumpulkan, bisa nggak ada hitung Hessian dari entropi? Halo? Anda hitung, Anda hitung Hessian dari ini. Hessian dari entropi yang seperti ini. Ya, R plus-nya itu yang tadi, yang M ditambah akar dari M kuadrat kurang Q kuadrat. Jadi coba Anda hitung ini sebentar. Kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, coba Anda hitung Hessian dari ini. Jadi kalau untuk kasus Reser Nostrom, E di sini Anda ganti jadi M, dan XI di sini itu Anda ganti jadi Q. Nah, sekarang Anda hitung nilai eigennya. Ada nggak syarat bahwa dia itu harus stabil? Seperti apa? Silahkan. Jadi riset di black hole ini memang masih aktif gitu hingga sekarang. Ada pertanyaan nggak terkait dengan yang tadi? Jadi itu cuma contoh aja ya, contoh bahwa kalau dia itu medan materinya itu non trivial, ada skalar terutama, itu sudah dipastikan adanya
rambut dari lubang hitam atau hair gitu ya. Dan karakteristiknya bisa berbeda nanti. Kalau dia itu ada Medan Gates, ya belum tentu. Saja ada Medan Gates juga itu berambut atau tidak berambut kalau cuma Medan Gates saja. Ya contohnya tadi Racer Nostrum kan ya.